kita ada target untuk menyita barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa di sekolah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast Gerakan Za. Kali ini saya kedatangan tamu spesial yaitu dari anggota PKS, ada Mas Ilham dan Mbak Okta. Silakan untuk perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Triprasetya, saya dari anggota PKS SMK Negeri 1 Tojo, dan ini rekan saya. Ya, nama saya Okta Siva dari anggota PKS SMK Negeri 1 Tojo juga. Udah berapa lama Mas ikut PKS? Saya ikut PKS dari kelas 10 sampai sekarang udah kelas 12. Sebenarnya apa itu sih PKS? PKS itu suatu wadah partisipasi siswa dalam bentuk lalu lintas, contohnya dalam hal penyeberangan. Kalau mbaknya sih gimana, udah berapa lama ikut PKS? Dari kelas 10 terus sekarang ini kelas 11. Nah, Tugas-tugasnya apa aja? Kalau tugas PKS itu, PKS di garis bawahi membantu tim budaya industri untuk menerapkan budaya-budaya industri di sekolah. Jadi kepanjangan PKS itu Patroli keamanan sekolah. berarti kayak mempatroli atau mengamankan gitu ya. Ibaratnya polisi sekolah lah. Polisi sekolah. Terus di masa pandemi itu tugas-tugasnya apa? Kan Kalau- dari Pramuka sendiri kan sulit mengadakan kegiatan ya kan teman-teman, karena pandemi seperti ini susah gitu kan mengadakan kegiatan. Kalau sekolah saja di jadwal kan PTM, ini juga baru masuk PTM. Iya. Ya, gimana itu? Kalau di masa pandemi sekarang, PKS juga sama. Jadi acara-acara kita itu diganti semua menjadi online. Jadi pembagian materi atau semua acara-acara dijadikan online lah. Contohnya kita itu setiap hari Selasa mengadakan kumpulan rutin kalau belum pandemi. Tapi di zaman sekarang kalau pandemi kita harus tetap melaksanakan itu. Jadi kita memberi materi secara online kepada mata-mata yang lain. Sebelum masuk masa pandemi itu gimana Mas? Kalau patroli itu apa aja sih? Kalau PKS sendiri patroli ya, itu menyangkut kelengkapan seragam kepada siswa-siswi SMK. Kalau misalnya nggak lengkap itu hukumannya apa gitu? Jadi kan biasanya kalau sebelum pandemi siswa-siswi SMK Negeri 1 Tojo itu udah diberitahu ini aturannya gini. Jadi misalnya seragam mereka kurang lengkap atau seragamnya lain, kita saja. Untuk kendaraan gimana? Kendaraan yang boleh masuk di sekolah SMK ini harus standar pabrikan. Jadi nggak boleh dimodif atau boleh. Saya sekedar cerita ya teman-teman. Dulu saya pernah itu apa? Disita HP-nya sama anggota PKS waktu kelas 10. Waktu itu acaranya apa itu? Mau kemah, diantisat atau apa itu lupa. Saya berangkatnya telat, terus HP-nya disita sama teman-teman PKS. Nah saya kan bingung ini gimana, belum pernah itu. Karena kan setiap hari HP-nya dikumpulkan ya. Iya. Setiap hari kan pasti ketua kelas mengumpulkan ke loker ya. Gitu teman-teman. 6 bulan disita HP-nya, rasanya gimana gitu. Hampa terasa nggak ada HP. Kalau pengalaman kalian gimana ikut PKS? Susah senangnya gitu ikut PKS? apa ya, kan kadang kalau nggak dia gitu nggak teman, kadang suka nggak enak kalau gitu. Iya pasti. Tapi kan kita sebagai anggota kayak itu nggak boleh memandang status orang, kayak walaupun dia salah, ya tetap salah. Walaupun itu teman atau apa ya, saudara, sahabat kita, ya kalau salah tetap salah. Kalau saya gimana ikut PKS? Kalau pengalaman saya itu senangnya itu kita menjadi banyak teman lah gitu. Jadi kita sebelumnya dia nggak tahu dia siapa, sekarang udah akrab. Terus juga bisa melatih kedisiplinan kita sampai mana.
waktu saya itu pernah dipotong ya rambutnya sama kakak kelas teman-teman. Ini cerita lagi ini waktu saya kelas 10 juga saya pernah ke potong atau bahasa sininya dipuak rambutnya gitu kan. Ukurannya berapa sih sebenarnya mas? Kalau aturan sekolahnya itu ukuran rambut itu 1, 2, 3 dalam ukuran milimeter. Di atasnya berapa, di samping? Kalau itu nggak ada aturan, yang penting ada 1, 2, 3. Saya lebih nih gimana? Oh, masih Nanti boleh. kita rasanya gimana? Nanti dipotong gimana ya kan? Untuk organisasi selama ini pasti lah banyak prestasinya itu gimana? Kalau zaman pandemi ini cuma ada event. Tapi kalau tahun yang lalu 2018-19 itu PKS pernah mengikuti latihan gabungan di Kabupaten Brebes dan dinobatkan sebagai anggota terbaik Kabupaten Brebes pada tahun itu. Keren teman-teman. Berarti ada semua ini pasti ada kemajuannya. Anggotanya masih banyak sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Untuk apa ya? Kan waktu itu kan pasti ada MPLS itu kalian gimana caranya buat itu bahasa mudanya itu mempromosikan teman-teman. Jadi setiap ada MPLS itu setiap ekstra di sini tuh menampilkan apa gitu kan atraksi atau misal dari Paskibra kan ada PBB variasi gitu kan dari perempat misalnya snap handle gitu kan itu dari PKS itu apa waktu itu? Waktu itu kayak semacam sketsa pengadangan di gerbang. Jadi sketsanya itu motor standar boleh masuk, motor nggak standar nanti ditegur suruh keluar gitu. Itu PKS ya, nanti dilihat ya. Ada YouTube-nya kan mas? Ada. Itu, oh iya, untuk pembinanya gimana? Siapa? Untuk pembina PKS itu adalah Pak Saifuddin. Bu Erna masih. Karena itu sebagai tim dari ini. Pak Saifuddin jangan lupa subscribe pak. Ya Pak. Subscribe channel, komen, like juga. Kesulitannya selama menjalankan organisasi itu apa sih? Kira-kira Kesulitan dalam menjalankan organisasi PKS pada zaman sekarang, zaman pandemi, itu cara melatih, cara membentuk karakter anggota itu yang paling susah. Karena kita tidak boleh mengadakan pertemuan-pertemuan. Jadi secara online masa membentuk karakter anggota dengan online itu kan susah sekali. ya, terus gimana itu? Solusinya? Kondisinya kita kalau misalnya emang darurat pengen membentuk karakter kita konsultasikan ke pembina dulu. Kalau misalnya pembina dibolehin untuk mengadakan pertemuan, kita pertemuan. Kita manfaatkanlah semaksimal mungkin pertemuan itu. Nah, waktu kegiatan kemarin kan kayaknya ada kegiatan ya Pak KS ya? Itu kegiatannya apa sih? Itu waktu itu kegiatannya pembagian wings. Kayak apa itu? Ini tuh seperti rencana lah buat tanda itu PKS. Jadi ada anggota atau gimana? Apa? Bagi tanda anggota? Ya tanda khusus lah. Kalau tanda anggota. Untuk kegiatan di rumah apa sih? Kegiatan Iya, saya atau iya kegiatan masa sendiri banyak juga. kalau saya setiap hari membantu ibu biasa lah membersihkan rumah. Bersihkan rumah, jalan daring juga kan kalau setiap harinya. Dari Itu selama kesulitan daring itu aja apa aja mas sekarang? kesulitan dari untuk sinyal sinyal terus kurang paham juga. kurang paham. Kalau di online itu kurang paham ya. iya Kayak saya juga ngerasain sendiri itu online itu kayak gimana. Kadang sinyalnya susah. Kalau dijelasin juga kadangnya udah terlalu mudeng gitu kan teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan ya kan susah senangnya online gitu. Senangnya ya di rumah rebahan gitu kan.
kadang di absen juga lagi disuruh ibu atau lagi gimana gitu kan, ke absen apa gitu, dan kita masuk di tim. Dulu sempat ikut pramuka nggak? Saya dulu sempat pernah ikut. Nah, ikut calon bantara ini teman-teman. Jadi kalau di sini calonnya itu disebut cabang calon bantara ya, di kayak sebut aja. Terus gimana kok udah dilanjutin sih? Itu jadinya selalu tabrakan dan fisik saya kayaknya kurang kuat, jadi saya lebih jadinya ya jadi batal. Sayang sekali ya teman-teman, nggak mau ikut. Kalau banyak gimana? Ada niatan ikut calon bantara nggak dulu waktu kelas berapa? Beda, beda sebenarnya. Saya sekali kok ada niatan ikut calon bantara. Dulunya waktu mau ikut PKS itu apa sih? Udah tahu dulunya PKS itu apa, udah tahu? Pas SMP udah tahu apa ya, pas mau ikut PKS itu diajak teman, tapi apa ya, ya kayak biasa aja lah, ikutin aja. Temennya malah keluar. Pak, Malah keluar ya. Dia ngajarin keluar semua, tinggal saya doang. Kepilih jadi wakil. Luar biasa. Ini wakil teman-teman. Ya saya lupa bilang ini wakil. Ketuanya nggak bisa. ketuanya mengerjakan karena ada proyek katanya. Kalau Mas dulu itu ikut PKS itu apa itu? Kalau dulu saya ikut PKS memang kemauan saya sendiri karena saya suka tentang lalu lintas, jadi saya menarik lah PKS, jadi saya ikut. Motivasinya ya. Ya. Itu kalau udah lulus biasanya ada sertifikatnya atau? Ada. Kalau misalnya dari kelas 10 sampai kelas 12 masih jadi ikut PKS itu ada sertifikatnya tersendiri. Itu untuk buat kedepannya ya? Iya. Sebenarnya saya mau tanya sama Mbak Okta ya, pengalamannya selama ini apa sih? Ya kan, Setelah ikut PKS gitu. dia jadi disiplin. Kan pas SMP ikut OSIS juga, jadi pas SMP ikut PKS jadi disiplin lagi. Yang dulunya telat masuk. Jadi nggak telat, di depan Iya. kamu tidur biasanya jam 7, sekarang jam setengah 4, salah tidur dulu. Kalau Masnya gimana? Setelah ikut PKS ada perubahan ke Mas? Kalau bagi saya sih perubahannya cukup drastis sih. Dari SMP saya cukup berandal lah istilahnya, sering telat masuk, sering bolos Yang belakang gitu. sering bolos pelajaran. Terus setelah saya masuk SMP, terus masuk ikut organisasi PKS, saya berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri saya supaya lebih baik untuk terjun ke dunia industri nanti. Sudah lihat Program kerjanya apa sih di PKS namanya? kalau program kerja kita itu ada banyak ya. Salah satunya kita setiap bulannya itu sering ingin mengadakan razia. Nah, di razia itu kita ada target untuk menyita barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa di sekolah. Dan Kan perempuan biasanya gitu. Iya kami itu dilarang kita di sekolah ya. Kalau nggak berangkat sih gimana? Kalau online misalnya berangkat sih? Kalau mau berangkat kan online, setiap kelas itu beda-beda ya. Jadi satu orang PKS itu belum tentu bisa masuk ke kelas lead-nya orang lain. Jadi kan nggak ada undangan atau gimana, jadi itu masih kita pertimbangkan lah. Berarti masih belum ada kalau online ya. Ya, Oke, ada kata-kata nggak buat teman-teman di rumah? kedua ada Pilihlah organisasi sesuai hatimu. dan jadikanlah organisasi itu bermanfaat bagi kehidupan. Ya, bagi masa depanmu atau gimana Ya, ya? ya. Ya, sekian podcast minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai host ya, dan teman-teman organisasi PKS.
next time kami akan mengundang siapa, tunggu saja di podcast Keraton Saat. Terima kasih untuk organisasi PKS. Nanti jangan lupa ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya di podcast Keraton Saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.